Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat-sahabat Putri Cempa dimanapun berada yang sekarang ini punya anak yang sedang masa tumbuh kembang di usia remaja, tentu kita harus memahami minat, bakat, hobi anak-anak kita. Ada banyak anak yang kebetulan hobinya membaca, luar biasa. Kalau kita punya anak yang hobinya membaca, di rumah dibeliin dong buku-buku setiap bulan rutin sesuai dengan usia mereka. Misalnya buku tentang kalau mereka senang memasak, dikasih buku resep-resep masakan. Kalau senang kerajinan tangan, dikasihlah buku-buku tentang seni kerajinan tangan, sehingga skill atau hobi mereka tersalurkan dengan baik. Kalau mereka senang membaca komik, ya nggak apa-apa dibeliin buku komik yang lucu-lucu, yang ceria-ceria, yang di situ ada nilai-nilai etika dan budayanya. Nah, minat, bakat itu bisa selaras dengan hobi manakala dilakukan secara kontinu, terus-menerus menjadi sebuah kegiatan yang disukai atau yang diminati oleh remaja. Biasanya remaja itu hobinya memang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, karena mereka lagi mencari jati dirinya. Ada yang sukanya misalnya mendaki gunung. Orang tua kadang merasa bahwa ini mengkhawatirkan ketika anaknya punya hobi mendaki misalnya, padahal mereka sedang di masa mencari sebuah pelampiasan, kemudian aktualisasi diri, eksistensi diri, sehingga mendaki itu sebuah tantangan. Mereka punya jiwa adventure yang luar biasa. Orang tua tidak perlu untuk menghalangi. Kalau memang gelora atau jiwa untuk mendaki itu ada, nggak apa-apa, diparingi fasilitas saja, dikasih fasilitas. Bagaimana kalau kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Wahai orang tua, ke remaja yang punya hobi mendaki itu 1 dibanding 1000 yang ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Masih banyak yang selamat, masih banyak yang mereka kemudian sukses, karena mendaki itu sendiri mempunyai filosofi bahwa keberhasilan, kesuksesan harus setapak demi setapak mereka berani meraihnya. Kemudian penyaluran bakat yang tidak kalah pentingnya adalah bakat merawat seni dan budaya. Kalau di sekolah kebetulan ada grup drum band, ikut, ada latihan nari, ikut, ada latihan teater, ikut. Kemudian untuk merawat tradisi dan budaya, nyanyi, kemudian mocopat, sinden, dan juga berlatih untuk mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi banyak sekali orang tua yang tidak atau kurang peka terhadap hobi anak-anaknya, bahwa justru dari hobi itu nanti menunjukkan minat dan masa depan mereka. Kalau hobi ini diseriusi, kemudian didorong, didampingi oleh orang tua, disupport oleh orang tua menjadi sesuatu kebiasaan yang baik, kita tentu melihat bahwa peran serta orang tua memberikan fasilitas-fasilitas dari hobi yang disenangi oleh anak-anaknya itu memberikan pengaruh yang luar biasa pada masa depan anak. Contoh kecil saja, ketika anak kita dari usia TK sudah senang mewarnai, kemudian orang tua tidak hitung-hitungan dalam memberikan fasilitas mewarnai, memberikan pensil gambar, alat lukis, dan sebagainya, pasti nanti juga akan menghasilkan lukisan yang luar biasa. Sekarang ini kita mulai sadar bahwa keberhasilan seorang anak dimulai dari penyaluran hobi yang tepat ketika dia di usia remaja. Keberhasilan seorang anak meraih masa depannya itu dimulai ketika orang tua juga memilihkan hobi yang harus ditekuni oleh anak-anaknya di usia remaja. Jangan menyepelekan, hobi apapun bisa menjadi sebuah kreasi besar, sebuah hasil yang luar biasa apabila ditekuni dan kemudian diarahkan menjadi sesuatu yang membuat anak itu merasa bahwa prestasinya dihargai,
bahwa hasil karyanya mendapatkan apresiasi. Untuk itu temukan hobi sejak masa remaja. Ketika sudah ketemu hobinya, dirawat, kemudian diikuti perkembangan zaman. Hobi itu pasti akan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu membaca itu harus beli buku, beli novel, beli majalah. Sekarang sudah tidak perlu karena sudah ada media online di mana-mana. Jadi mungkin difasilitasi dengan apa itu gadget yang apa ya, yang mumpuni, yang berkualitas begitu ya. Kalau dulu melukis itu harus di tengah sawah misalnya, sekarang ini fasilitas hotel-hotel dan kemudian mal-mal sudah sering ada lomba-lomba lukis yang memang mungkin daftarnya lumayan mahal, tetapi kalau orang tua tahu bahwa ternyata melukis, mewarnai itu melatih anak untuk tekun, cermat, teliti, bisa menyeimbangkan warna-warna, kemudian dominasi warna itu juga menunjukkan kepribadian anak kita, sehingga kita bisa mengenali anak-anak kita dari hobi yang mereka tekuni. Untuk itu sejak remaja kenali hobi anak-anak kita, jangan dipatahkan. Kamu itu senang membaca, emang besok jadi pegawai. Kamu senang melukis, emang besok lukis itu bisa menghidupi kamu. Kamu kok suka menghafalkan Al-Quran, emang yang menghafalkan Al-Quran besok bisa kerja. Hei, ingat, rizki itu yang ngatur Allah. Tetapi hobi dan segala macam itu apabila ditekuni, pasti akan datang rizki juga dari Allah. Jangan mengkhawatirkan rizki hanya karena anak-anak kita itu kita anggap salah dalam penyaluran hobi. Hobi yang salah, hobi yang tidak disukai oleh orang tua, kadang-kadang justru membuat anak itu merasa ditekan, dihambat, dihalangi. Dan ingat bahwa orang tua berkewajiban penuh untuk membuat anaknya bahagia. Salah satu membuat anak kita bahagia adalah mengarahkan supaya hobi anak-anak kita menjadi sesuatu yang produktif, yang punya prestasi, yang bisa diapresiasi di lingkungannya. Untuk itu, sahabat-sahabat Putri Cempa yang punya anak usia remaja dan mempunyai hobi yang kadang-kadang dianggap tidak biasa, jangan dipatahkan semangatnya. Sahabat Putri Cempa yang usianya remaja dan punya hobi yang kadang-kadang ditentang orang tua, coba dilakukan komunikasi yang baik supaya orang tua paham bahwa hobi ini adalah sebuah kesenangan yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita hidupnya lebih berwarna. Untuk itu, salurkan hobi dengan tepat, salurkan hobi dengan cermat, kenali hobi kita supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat pada masa depan kita. Dan kalau hobi ini sudah tersalurkan dengan baik, yakinlah kita bisa berimprovisasi, mengembangkan diri, dan apabila kita menekuni sebuah profesi atau pekerjaan dan disinkronkan dengan hobi kita, itu semua akan bisa dilakukan dengan hati, dengan jiwa yang nyaman, jiwa yang bahagia, dan hasilnya pun akan lebih luar biasa dan istimewa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan selayaknya memang seorang perempuan menjadi Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis.